kan sudah kemarin kan infeksi sama iya. Untuk hari ini presentasinya apa ya? Kematian sel ya? Iya, Ibu. Oke, dan Anda. Ya, baik. Ini saya tambahkan saja sedikit infeksi nosokomial. Kurang nggak ergonomis nih. Baik, pindah dulu ya. Mungkin bagus di sini kali ya. Ya, jadi pengertian kemarin tentang infeksi sudah selesai ya. Kita masuk ke infeksi nosokomial. Apa sih infeksi nosokomial? Ya, ini hal yang memang masih sangat menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu juga diperhatikan gitu ya. Ini sepertinya orang-orang pada fokus dengan infeksi gitu ya, radang, gitu ya, atau inflamasi gitu ya. Tetapi ada sebenarnya masalah kesehatan masyarakat tentang infeksi nosokomial ini yang tidak banyak dibahas gitu, tidak banyak diperhatikan gitu ya. Ya, kenapa? Karena tingginya angka kesakitan dan adanya infeksi nosokomial ini ya bisa menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian, kemudian bertambah lamanya perawatan, ya kemudian biaya kesehatan tentu kalau semakin lama dirawat maka biaya juga semakin membengkak ya, dan juga terjadi komplikasi ya pada pasien yang dirawat di sakit. Ya, jadi infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang didapat oleh pasien pada saat berada di dalam rumah sakit. Padahal dia sebenarnya tidak sakit itu gitu ya. Dia masuk ke rumah sakit bukan sakit yang diperoleh dari infeksi nosokomial ini. Ya, tetapi dia terinfeksi. Misalnya saja masuk dengan penyakit tipes ya, atau penyakit DBD misalnya. Tetapi di rumah sakit dia malah nanti sakit yang lain, diare misalnya. Nah, padahal dari rumah ya dia tidak punya diare ataupun penyakit yang lain gitu ya. Atau tipes misalnya. Padahal masuknya itu demam berdarah misalnya. Ya karena adanya infeksi nosokomial ini, maka pasien tersebut itu tertular oleh penyakit yang lain yang didapat di rumah sakit atau didapat di mana dia dirawat gitu ya. Apakah itu namanya rumah sakit atau klinik atau apa gitu ya. Tapi dapatnya itu bukan penyakit awal yang dibawa, tetapi terpapar pada saat dia dirawat ya, gitu ya. Itu namanya infeksi nosokomial. Ya, ini definisinya ya. Jadi terjadi pada pasien rawat inap di rumah sakit yang tidak terdapat waktu masuk atau tidak dalam masa inkubasi. Arti kata nosokomial itu berhubungan dengan tempat tidur pasien ya. Jadi secara praktis juga berarti yang berhubungan dengan tempat perawatan. Bukan hanya di rumah sakit saja ya. Rumah bersalin, rumah panti werda dan lain-lain ya. Ataupun sekarang kan banyak klinik gitu ya. Ya itu Nanda ya, jadi pengertian atau definisi dari infeksi nosokomial. Apa kriterianya? Nah, ini pertama,
pada saat pasien masuk rumah sakit tak ada tanda-tanda klinik infeksi, tidak ada gejala klinik ya tentang infeksi yang didapat itu. Pada waktu masuk rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. Ya. Tanda-tanda klinik baru timbul minimal setelah 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan. Jadi infeksi bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya ya. Beda ya kalau memang masih inkubasi mungkin sudah terpapar di luar, terus masuk rumah sakit muncul ya. Dapatnya bukan di rumah sakit sebenarnya, tapi memang dia udah masa inkubasi ya, terus masuk rumah sakit. Jadi double-double kalau gitu ya. Misalnya dia dari rumah DBD udah berapa hari gitu ya, terus masuk rumah sakit. Padahal sebenarnya dari rumah juga itu bisa terpapar juga sudah diare misalnya. Karena mungkin makanannya gimana di rumah gitu ya, perawatannya tidak hygiene gitu ya, sehingga masuklah bibit penyakit yang lain, kemudian sudah masa inkubasi masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit baru muncul penyakit tadi, ya itu bukan nosokomial. Ya karena dapatnya bukan di rumah sakit. Ya ini kriterianya ya. Oh, jadi infeksi bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya. Saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi dan dapat dibuktikan infeksi tersebut didapat ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu. Jadi belum pernah tidak diketahui kalau dia punya infeksi ya sebelumnya gitu ya yang didapat dari rumah sakit. Apa komponen infeksi nosokomial? Ini ada, kita lihat ya, jadi nosocomial infection ini bisa di komponen-komponennya ini ada 3 ini ya. Jadi yang pertama itu ada apa itu keberadaan ini ya, keberadaan mikroorganisme di lingkungan rumah sakit ya. Ya jadi pastilah ya di rumah sakit itu atau di tempat-tempat perawatan orang-orang sakit, klinik atau yang lain-lainnya, itu ya kan ada limbah ya, limbah rumah sakit, ya makanya perlu menjaga, perlu kalau FKM itu kan ada K3 ya, itu perlu mengolah limbah rumah sakit itu menjadi limbah yang sudah tidak berbahaya. Ataupun namanya juga rumah sakit ya pastilah tempatnya orang-orang sakit di situ ya kalaupun bukan di limbah yang tersalur dengan jelas ya mungkin di udara yang kita hirup di sekitar rumah sakit itu memang sudah mikroorganismenya banyak gitu ya. Sehingga makanya biasanya anak-anak kecil itu kan dilarang ya ikut besuk orang sakit, rumah sakit ya, karena masih sangat rentan atau juga orang-orang lansia itu rentan terhadap ini ya karena rumah sakit itu memang di lingkungannya banyak mikroorganisme yang bertebaran baik di udara maupun di lainnya. Terus yang kedua ini apa ya ini? Yang berkaitan dengan imun pasien ya, kelainan-kelainan imun pasien itu ya. Ya termasuk rendahnya imun dari pasien itu ya. Kemudian ini ada transmisi ya, transmisi transmisi patogen, adanya transmisi patogen antara staf dan pasien. Ya, jadi between staff and pasien dan juga antara pasien sendiri ya, pasien gitu ya. Ya, jadi ini komponen-komponen infeksi itu. Bisa terjadinya infeksi nosokomial kalau ada komponen-komponen ini. Kalau di rumah sakitnya steril, tapi ya nggak steril ya rumah sakit itu ya. Tempatnya ini ya makanya berusaha selalu kalau rumah sakit yang memang SOP-nya sudah sedemikian bersihnya itu pun tidak menjamin ya 100% itu
bebas dari kuman ya. Tapi itu adalah usaha ya standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit atau tempat-tempat perawatan untuk ini, untuk mencegah infeksi nosokomial ini. Ya, jadi memang kebersihan ya nomor satu ya. Memang kalau kita lihat apalagi ya memang berbeda ya antara rumah sakit umum. Tapi rumah sakit umum kita di sini, Wah Saran itu kalau tidak turun kemarinnya apa masih, nanti tolong dikoreksi, apa masih akreditasi A ya? Kalau tidak turun akreditasinya ya. Kalau rumah sakit swasta itu memang lebih sepertinya ya lebih lebih terawat ya, mungkin karena juga berhubungan dengan masalah pembiayaan ya. Rumah sakit, umum tuh biasanya rumah sakit pemerintah itu kan ya, kecil pendanaannya ya, sehingga anggarannya sehingga, eee, apa namanya, tidak sebersih, tidak seindah rumah sakit swasta yang memang rumah sakit swasta yang bagus ya maksudnya ini. Ya, sehingga ini bisa komponen ini bisa ditekan. Nah, jadi, bisa menjadi infeksi nosokom apa ini, bisa menjadi judul skripsi nih Nanda, bisa menjadi beberapa judul ya, ingin melihat, mungkin bakteri yang terdapat di hasil sisa-sisa ngepel itu juga sangat menarik ya, bisa dilihat di sisa-sisa air ngepel di ruangan pasien itu bisa kita jadikan satu penelitian untuk melihat gimana bisa mengidentifikasi mikroorganisme, bisa juga menghitung jumlah dari mikroorganisme yang ada di situ. Ya, karena jumlah juga menentukan ya untuk terpaparnya orang. Ya, kalau jumlahnya sedikit ya kemungkinan juga terpaparnya juga bisa lebih kecil. Seperti itu, Nanda ya. Jadi ada 3 komponen ini yang sangat penting untuk bisa diperhatikan dalam infeksi nosocomial. Ya sebenarnya ada ranahnya kita di sini gitu ya, di ranah preventif dan promotif gitu ya. Infeksi nosokomial dapat berasal dari dokter, perawat, ya, kepada orang sakit gitu ya. Ya jadi ataupun kepada orang karier. Penderita lain ya, menularkan ke ya yang namanya autoinfeksi ya. Jadi seperti ya masuk dalam rumah sakit itu dia penyakit DBD tadi, tetapi di dalam dia kena diare, bisa bukan dari dokter, bisa dari bukan penderita yang lain ya, tapi dari dirinya sendiri yang mungkin kurang bersih, apa namanya, membersihkan kalau buang tinja, ya sehingga bisa ada di tangan atau lengket di mana, kemudian masuk kembali ke dalam mulut, sehingga masuk ke pencernaan, ya terjadilah diare. Itu sangat mungkin terjadi ya, kalau jadi bukan dari siapa-siapa, tetapi dari dirinya sendiri yang berasal dari flora normal usus. Ya di dalam biomedik 1 kan nih, di bakteriologi kan dipelajari ya, mikroorganisme, bakteri, bahwa di tubuh kita kan ada flora normal usus. Itu memang di dalam tubuh di kerasum tentunya ya, di usus besar, itu dia bersimbiosis mutualis ya dengan kita, membantu pencernaan, membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses ya, kemudian bisa menghasilkan vitamin K ya. Tetapi begitu keluar dari dubur, keluar dari tubuh, itu sudah jadi patogen ya, E. coli-nya itu ya. Ya sehingga bisa tertular menjadi sifatnya autoimun. Ya, autoimun, autoinfeksi. Kemudian bisa dari lingkungan ya, di ke alat-alat rumah sakit itu sehingga menjadi bahan tercemar ya di ruangan, kemudian bisa lanjut ke pasien. Cara penularan sering terjadi melalui bisa dengan pembedahan, kateter ya,
kateter intravenus bisa, kandung kemih bisa, bisa juga lihat cairan intravenus ya, cairan infus dan lain-lain. Kemudian juga bisa lewat respirator atau ventilator ya. Jadi bagi orang-orang yang apa namanya dirawat dengan pakai ventilator ya bisa saja menular lewat situ ya karena tidak steril. Kenapa? Ada suara masuk? Halo? Ya, jadi Halo Ibu, ya. Kenapa, Sayang? suara Ibu terdengar jelas Kak Ibu. Oh, suaranya terdengar jelas ya? Iya, Ya, ngangguk-ngangguk aja. Ya, ini kan proses-proses pembedahan terjadi seperti ini. Nah, itu kalau tidak steril, wow, bisa dibayangkan ya bagaimana infeksi nosokomial itu bisa terjadi, gitu ya. Kalau memang tidak steril ini semua, baik dari dokternya, dari pakaian, dari alat-alat yang dipakai dan lingkungan sekitar di situ. Ya makanya di ruang OK itu kan memang steril ya. Nah, jadi Ibu pernah masalahnya ya, 2 kali masuk ruang OK ini, 1 kali saya kena, saya tidak tahu Nanda ya penyebabnya katanya sih virus ya. Apa, saya pernah infeksi mulut rahim. Ya jadi, ya itu nggak tahu tapi katanya sih memang itu bisa terjadi bukan karena lain-lainnya itu, tapi karena virus gitu ya. Ya itu pernah Ibu di Kotar itu Nanda ya, bersihkan mulut rahim itu. Ya, jadi kalau biasanya saya periksa ke dokter untuk pap smear, dokter itu biasanya sudah tahu, oh habis habis Kotar ya, karena mulut rahim licin ya. Tetapi alhamdulillahnya ya, Ibu pernah itu sudah sin itu Nanda ya. Sin kan tuh sin 1, sin 2, sin 3 sebelum prakanker. Ya, jadi itulah keuntungannya kita memeriksakan diri kalau ada gejala-gejala sedikit itu lebih awal. Ya, karena lebih awal diketahui, lebih mudah penanganannya, ya. Seperti kanker itu kan tidak ucuk-ucuk ya, Nanda, itu perjalanannya panjang, gitu ya. Cuma orang yang kena itu biasa tidak tidak menyadari dan kadang menyadari tapi tidak mau gitu ya, nggak mau penyakitnya ketahuan ya. Padahal justru ketahuan lebih awal itu lebih mudah, lebih bisa dikendalikan gitu ya. Bisa insya Allah bisa diobatin ya dengan izin Allah. Ya kayak Ibu kemarin itu sin 1 sebenarnya masih sin 1 sih ya, masih sin 1. Tapi itu kalau dibiarin, itu kan dia akan berkembang sin 2, sin 3. Kalau sudah sin 3 itu sudah mau masuk ke prakanker. Nah, prakanker itu kan ada prakanker baru masuk stadium 1, 2, 3, 4. Itu kan panjang kan itu bertahun-tahun perjalanannya itu Nanda. Ya, jadi masih muda ya diperiksakan saja ya. Kalau pap smear itu sepertinya sudah umur ini ya, umur berapa tahun itu baru mulainya. Kalau terlalu muda juga kan belum bisa Nanda ya. Ya, jadi kalau ada gejala gitu ya seperti dikontrolkan. Baik Nanda, ya jadi cara penularannya itu ya, ini tadi yang ekstensif ya sama. Jadi bisa tertular karena lewat pembedahan ini ya. Nah, bisa juga misalnya operasi di kepala seperti ini gitu ya. Duh, pokoknya kalau dalam pembedahan lah ya, kalau tidak steril yang terkait dengan proses pembedahan itu, maka bisa tambah parah gitu ya. Ini intravenous kateter ya, kalau pemakaian kateter ya kalau tidak steril juga bisa masuk ini mikronya. Iya, ini juga intravenous ya, seperti pasang infus dan lain-lain Nanda ya. Uretral kateter ya, ini biasanya
laki-laki ini ya, kadang-kadang tidak bisa buang ini laki-laki yang, sering terkena ini ya, karena adanya batu ginjal atau ada batu di uretra, sehingga air kencingnya tidak bisa keluar ya, sehingga harus dikeluarkan lewat kateter. Atau pasca bedah, biasanya orang pasca bedah kan tidak bisa bangun ya, sehingga untuk, buang airnya, eee, apa, urinnya bisa lewat kateter ya, yang disebut dengan ureteral kateter. Nah, ini bisa juga lewat cairan intravenus. Ini endotrakeal. Duh, dilewatin Anda ya, nggak tahan Ibu lihat. Ya, ataupun pada tracheostomy ya, ini pembedahan pada trakea. Pokoknya proses pembedahan lah ya. Kalau tidak steril ya, maka akan masuk mikroorganisme lain yang menyebabkan infeksi nosokomia. Nah, ini juga respirator, ventilator. Nah, jadi betapa pentingnya ya ini. Nah, sedikit ya, mungkin Anda juga baca kali ya, kenapa pada pasien COVID kemarin, itu kalau yang sudah dipasangi ventilator itu kok jarang yang bisa eee, jarang yang bisa sembuh ya, artinya udah berakhir banyak yang berakhir dengan kematian. Ya ternyata karena, virus, apa namanya, virus, iya, penyebab COVID itu rupanya itu paru-parunya sudah tertutupin ya oleh, eee, virus-virus itu sehingga oksigen itu di alveoli oksigen sudah nggak bisa dipasangi dipasangi, respiratori juga, udah nggak ini ya, malah semakin semakin berat itu ya, sepertinya itu ya, kan ada kita baca itu ya, kenapa kok, dipasangi respiratoris malah ya karena tidak membantu mengini oksigen dalam tubuh ya, karena sudah alveolinya udah tertutup oleh dengan pemasangan ini malah tambah berat gitu ya. Ya tapi kan itu tindakan dokter ya, kita tidak tahu persisnya bagaimana. Ya itu juga kemarin, pertimbangan, orang tua saya itu ya, sudah mau diisolasi, dimasukkan di zona merah, wah, eee, tidak tega ya, ada orang tua gitu, terus tidak ditungguin, terus bagaimana? Dia kan bergerak, gini, gitu. Biasanya kalau seperti itu kan biasanya orang diikat. Kalau sudah seperti itu kondisinya, diikat supaya tidak bergerak, waduh sangat tidak tega ya kalau tidak ditungguin. Nah itu kami, apa namanya, mengambil keputusan untuk kembali dirawat di rumah. Ya alhamdulillah ya coba, nggak bisa coba-coba juga ya, qadarullahnya memang sudah seperti itu. Ya kalau di rumah sakit, habis ininya ya sudah lepas begitu saja, eee, tidak dikelilingi oleh orang tua ya, terutama kita yang beragama Islam itu kan memang harus mentalkinkan ya, terus supaya bisa mengucapkan, la ilaha illallah di akhir hidup, seorang hamba ya. Karena ada ininya ya, bahwa siapa yang di akhir hidupnya, walaupun tidak diucapkan di hatinya, tapi kalau itu, diperdengarkan terus karena, panca indera kita yang paling, eee, paling belakangan, diistirahatkan oleh Allah itu adalah pendengaran Anda ya. Jadi selama, nafas masih ada, itu indera pendengaran manusia itu masih berfungsi. Ya, sehingga, apa namanya, kalimat-kalimat Allah itu terus harus diperdengarkan ya, supaya itu, bisa terucap, tentu, dengan ya mohon maaf Nanda ya yang ini yang kita beragama Islam, ya artinya, itu adalah, eee
karunia Allah ya, artinya pada setiap hambanya dengan ikhtiar yang dilakukan dengan amal soleh yang dia lakukan selama kehidupannya, itu bisa menuntun, bisa membawa hamba tersebut menjadi husnul khotimah. Ya, itu ya Nanda ya. Sebentar Nanda ya. Kenapa? Tuh, kan ngajar kan neneknya. Ngajar. Ucup antar sekolah. Nggak bisa, pinggang. Oh iya benar, banjir ya. Lupa nenek sayang. Kenapa? Kamu minta ke sini. Ya sudah main HP aja dulu, nenek ngajar. Udah di sana. Sana di dalam jangan ganggu nenek sayangnya. Tidak boleh di sini tapi di dalam. Ya. Sudah sarapan tuh Yusuf? Maaf Nanda ya, itu cucu-cucu nenek datang. Ya, jadi seperti itu Nanda ya. Jadi mohon maaf, saya ini kan sedikit tadi selipkan hal-hal yang ini karena kita semua Nanda ya pasti akan kembali ke Allah ya Nanda ya. Mau itu tua ya, mau itu muda, mau bayi, mau baru lahir, itu punya peluang ya. Jadi yang paling dekat dengan kita itu apa Nanda? Ya kematian ya. Jadi kita harus selalu menyerahkan segalanya kepada Allah ya, selalu siap gitu ya. Itu Nanda ya, sedikit ininya dengan bapak saya itu memang mohon maaf ya Nanda, selama saya tidak pernah melihat mengeluh gitu ya dalam hidup ini, Masya Allah. Menjalani hidup ini dengan begitu percayanya kepada Allah ya, jadi namanya hidup ini pas kehidupan yang mulus ya, jadi begitu dia menanamkan kepada anak-anak jadi panjang umurnya Nanda ya, udah sampai bisa melihat cicitnya itu ya. Jadi ya itu yang satu yang paling saya ini tidak pernah mengeluh ya, apapun seperti apapun semua diterima dengan rasa senang hati gitu ya. Apalagi kalau ini kan dia kan tinggal di Gang Kenangan situ Nanda ya, dia punya rumah sendiri berdua aja dengan ibu saya. Jadi ibu saya juga ya tinggal ibu saya sendiri. Di sana umurnya juga ibu saya sudah 80-an ya, tapi masih sehat ya. Dia kan pensiun guru SD ya. Kalau bapak itu memang bekas tentara Nanda ya, jadi mendidik kami semua itu keras tetapi positif gitu Nanda ya, karena didikan militer seperti itu Nanda ya. Termasuk ibu ini dulu masih MTS-nya itu dimasukkan di pesantren ya. Ya mungkin waktu itu kita sakit hati kali ya, dimasukkan, dipisah ya dengan orang tua masih umur segitu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah justru itulah yang menjadi pedoman ya, menjadi bekal hidup kami gitu ya Nanda ya, Masya Allah. Jadi mungkin Nanda ya, ini orang tua itu melakukan sesuatu terhadap kita, mungkin kita tidak sakit hati gitu ya Nanda, tapi itu untuk kebaikan kita Nanda ya. Karena kita belum paham ya, orang tua itu ya pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya, tidak walaupun keras gitu ya. Memang bapak saya masuk keras mendidik anaknya terutama dalam ibadah kepada Allah ya. Dan yang paling ini itu menanamkan keimanan dalam hati ya, bahwa semua itu serahkan kepada Allah. Itu Nanda ya. Dan satu lagi Nanda mungkin bukan ini ya, bukan ria atau apa, ini untuk mungkin bisa menjadi contoh dia ya selama kalau kondisinya itu ini
walaupun sakit sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan tahajudnya Nanda ya. Masya Allah, itulah membuat hidupnya begitu lapang gitu Nanda ya. Hidupnya ya nggak seperti ya itu orang tua itu Nanda. Kalau dia mau tidur di mana saja, kapan saja bisa gitu ya. Saking apa ya, tidak membebani pikirannya dengan urusan urusan dunia tidak mendominasi kehidupannya. Dan Anda artinya contoh teladan yang baik diberikan kepada kami. Insya Allah. Maaf Nanda ya, saya sedikit memberikan ini untuk hanya contoh ya Nanda ya, untuk mungkin bisa kita yang baik kita teladani ya. Yang tidak baiknya ya kita ya semua orang juga pasti ada baiknya, ada juga kesalahan-kesalahan. Mohon doanya Nanda ya untuk orang tua Ibu. Baik Nanda, saya lanjut ke sini tadi. Apa saja jenis-jenis infeksi itu? Jadi ada yang disebut dengan bakteremia nosokomial, ada infeksi nosokomial pada luka operasi. ISK ini saya agak lupa ini Nanda kepanjangannya ya. Ada hepatitis virus, ada infeksi saluran cerna, ada endometritis pasca-partum ya, bisa terjadi pasca melahirkan itu ya, terjadi infeksi pada endometrium. Kemarin kan sudah dijelasin jenis-jenis infeksi ya. Ini ya, aduh nggak tahan Ibu lihat Nanda kayak gini ya. Jadi Ibu dulu itu pengen masuk fakultas kedokteran Nanda ya, tapi karena tidak tahan dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Kemudian juga pernah mau dimasukkan perawat gitu ya. Jadi tapi udah nggak bisa juga ya. Jadi memang sudah qadarullahnya, sudah takdirnya Allah menjadi guru gitu ya. Sumbernya, setiap orang di rumah sakit dapat merupakan sumber infeksi. Ya, jadi kalau ke rumah sakit anggap saja seperti itu supaya kita bisa hati-hati ya. Kita bisa waspada. Karena setiap orang membawa kuman secara normal ya, yang disebut dengan kolonisasi. Iya, benda-benda pun dapat merupakan sumber infeksi seperti lingkungan, terutama benda yang terkontaminasi dengan kuman. Tadi kita sudah lihat ya. Kuman yang dapat menimbulkan infeksi kalau jumlahnya banyak. Nah, itu tadi kan. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan skripsi Nanda. Ya, bagaimana jumlahnya bisa dilihat itu, bagaimana? Contohnya tadi hasil ngepelnya gitu ya, atau hasil labnya itu kita jemur dalam air, kemudian airnya kita periksa. Virulensi tinggi, ya, artinya daya serangnya tinggi, kemudian imunitas pasiennya gimana, rendah atau tidak. Ya, jadi bisa dilihat tuh. Ini sudah jadi 3 topik ini, topik judul skripsi ini bisa ngambil hanya jumlahnya, virulensinya ataupun imunitas pasiennya. Jadi mungkin ambil beberapa pasien, periksa imunitasnya, periksa penyakit-penyakit yang pernah diderita, bandingkan dengan pasien yang imunitasnya tinggi. Itu bisa dilihat dari hasil pemeriksaan, kan bisa diperiksa nih antibody kita berapa jumlahnya, ya, untuk melihat daya imunitas tinggi atau sedang atau rendah, gitu ya. Sumber penularan. Jadi kalau endogen ini tadi transmisi luar habitat normalnya, terus jaringan, tapi antibiotik. Ya, jadi kenapa bisa? Karena nah itu saya kan selalu pernah memberitahu bahwa pemakaian antibiotik itu tidak hanya membunuh target ya, tapi non target juga bisa. Ya, sama dengan kita nyemprot begonia di luar. Tuh nyamuk, tapi bukan nyamuk juga mati tuh. Ya.
kecoak mati, cecak juga bisa, yang lain sehingga kan merusak jaring-jaring atau rantai makanan. Begitupun juga dalam tubuh kita, flora normal kita bisa berkurang karena pemakaian antibiotik yang tidak sesuai anjuran dokter ya. Dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit. Saya lihat itu orang, oh saya minumnya amoxicillin sama ini, Masya Allah dengan mudahnya minum amoxicillin gitu ya. Aduh, saya bilang ibu, bapak, itu mah antibiotik kalau tidak perlu. Ya katanya kalau pakai antibiotik langsung ini. Nah itulah karena bergantung obat ya. Sebenarnya yang menyembuhkan itu kan bukan antibiotiknya Allah. Ya itu perantaranya, ikhtiar kita, amal saleh kita itu berikhtiar. Tapi kalau keseringan juga dikit-dikit antibiotik. Makanya kalau anak-anak itu biasanya anak-anak atau dibawa ke dokter itu kan kalau cuma panas saya biar 2-3 hari dulu panas gitu ya. Ya dengan panas panas itu sebenarnya kan antibodi kita yang melawan. Pakai dulu antibodi alami. Nanti kalau tidak ya perlu kalau sudah berlanjut ya wah ini perlu dibantu memang dengan antibiotik gitu ya. Antibodi alaminya tidak cukup kuat untuk membunuh mikronya, kumannya. Seperti itu ya. Kemudian ada yang eksogen, infeksi silang, kontak langsung antara pasien melalui udara atau air, petugas kesehatan. Ya, dia bersifat carrier, dia tidak sakit tapi dia carrier. Dia kan periksa sana, periksa situ, masuklah bibit penyakit dalam tubuhnya, tetapi dia kuat dan dia tidak sakit, tapi dia carrier, pembawa. Atau juga perawat-perawatnya itu atau petugas kesehatannya itu sedang dalam inkubasi, bisa saja belum penyakit belum sakit gitu ya, belum terasa gitu ya, tapi sebenarnya dia sudah mengandung bibit penyakit. Nah, itu bisa menularkan ke pasiennya. Objek yang terkontaminasi seperti tadi pembedahan dan lain-lain sebagainya. Itu ya, jelas ya Nanda ya? Ya, kemudian lingkungan tadi yang berasal dari lingkungan ya bisa air, larutan desinfektan, ya alat-alat, makanan, udara dan lain. Ya, jadi di rumah sakit itu kan limbah-limbahnya bisa dari pencucian alat-alat, pencucian bahan-bahan lainnya, pakaian, pencucian bahan makan dan lain-lainnya, pembuangan cairan-cairan yang berasal dari bahan kimia, ya itu semua bisa berpotensi untuk menjadi masuknya infeksi nosocomial ke dalam pasien. Jadi penyebab utamanya bakteri, virus, kadang-kadang jamur, jarang karena parasit ya, agak susah ya. Parasitnya bisa tapi jarang ya penularannya kan kalau parasit itu kan bisa karena bekas makan tempat makannya kita makan ya atau bahan makanan yang tidak bersih kan itu ya agak jarang ya terjadi kalau parasit. Tergantung patogenitas, virulensi serta jumlahnya. Contoh bakteri penyebab infeksi pada coba kita lihat ya pada tabelnya. Ini. Ya, bakteri penyebab infeksi. Pada saluran cerna ini bakterinya, bakteri coli, salmonella, shigella dan lain-lain ya. Pernapasan pada influences ya. Bisa pneumonia gitu ya. Bakteri pneumonia maksudnya. Ada kan pneumokokus gitu ya. Saluran pernapasan bawah. Ini kan jadi atas bawah ya. Ya ini. Kemudian ada luka bakar, ada saluran kemih, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini tempat infeksinya, ini bakteri. Jenis mikroba penyebab infeksi. Ya, jadi tadi kan sudah ya bakteri gram negatif sering yang ini bakterinya. Pseudomonas, Acinetobacter, kemudian E. coli ya, Enterobacter, Serratia spesies dan Legionella pneumophilia ya penyebab pneumonia ya. Itu yang gram negatif ya. Bakteri gram positif seperti ini ya. Bisa virus, bisa jamur, bisa juga parasit ya, contohnya malaria. Iya. Reservoirnya dan sumber-sumbernya dari mana? Ya, jadi tempat di mana mikroba tetap hidup dan berkembang biak bisa dari reservoir.
Bisa dari makhluk hidup, manusia, hewan, ya. Jadi kemudian sumber-sumber lainnya, tempat dari mana mikroba yang menginfeksi ya atau menular ke host melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ini bisa melalui portal exit ya, melalui satu atau beberapa tempat, contoh saluran cerna, saluran napas, urogenital. Kemudian untuk transmisinya, penularannya, perpindahan mikro dari source ke hostnya. Melalui kontak, ini tadi sudah ya, sudah berulang ini. Ya, ini seperti transmisinya bisa terjadi ya. Ya, jadi ini ada yang cross infection silang, ada yang self ya, jadi dari diri sendiri gitu ya. Kemudian ada environment ya, infection lingkungan. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ini pasiennya, ini semua environment-nya ya, lingkungannya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bisa patogenitas kuman, bisa purulensi kuman, bisa dosis kuman, bisa juga daya tahan host. Ya, lanjut saja. Ya, ini tadi sudah ya, caranya sudah tadi. Faktor-faktor yang menentukan terjadinya. Ya, ini tadi itu yang 3 tadi yang di awal. Ya. Risiko terjadinya. Ya, ini ya, jadi pemakaian obat imunosupresan yang obat-obat ya kalau suka minum obat-obat penghilang rasa sakit itu loh ya. Tindakan bedah tadi sudah di depan ya. Kemudian ini nggak usah ya, ini pemeriksaan ini seperti biotyping ini, serotyping untuk mengetahui apakah bakteri, jamur atau ini ya biasanya ini. Pemeriksaan untuk studi epidemiologi surveillance infeksi nosocomial dapat dengan cara ini. Oh ini rananya FKM ya untuk epidemiologi surveillance-nya ini. Ya, jadi dilakukan ini biotyping, serotyping, bakteriofag, molekuler, antibiogram dan ini. Ya, jadi untuk mengetahui penyebarannya biasanya dilakukan ini. Nah, ini kita lewatin saja. Tindakan pencegahannya, ini yang penting ya. Cuci tangan, memakai sarung tangan, memakai perlengkapan pelindung diri, menggunakan teknik aseptik, memproses alat bekas pakai dengan baik, menangani peralatan tajam dengan aman, menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, serta pembuangan sampah secara benar. Ya, jadi ini juga yang kita lakukan selama pandemi ini, itu sebenarnya membiasakan diri kita dengan hal-hal preventif itu. Ya. Nah, jadi rananya banget kita itu ya. Jadi kita ambil hikmahnya ya dari pandemi yang terjadi 2 tahun. Ini sudah berada di ujung ya. Mudah-mudahan sudah segera menjadi ya kalau si WHO kan sudah menyatakan itu endemik ya. Sehingga bebas kan sekarang ya, sudah tidak mau berangkat sudah tidak pakai PCR ya. Ini juga beberapa negara sudah melonggarkan orang asing masuk gitu ya, termasuk di Mekah juga itu sudah tidak ada karantina lagi ya, baik di Jakarta maupun di sana. Dan kalau pemakaian masker itu tetap gitu ya, karena itu memang sudah walaupun tidak ada ini ya kita bagus saja itu ya di tempat-tempat tertentu ya kita pakai masker ya, kira-kira oh di sini banyak mikronya gitu ya. Tapi kalau di ruangan di ruangan terbuka itu ya nggak ini ya, karena kita kan menghirup oksigen bebas ya, yang apalagi di ruang-ruang bersih gitu ya, itu sangat dibutuhkan. Dengan pakai masker kan mengganggu pernapasan kita ya, jadi pemakaiannya juga harus kita lihat di mana ya, pada saat di mana berkendaraan mungkin dengan naik motor itu ya penting, karena debu dan lain-lain sebagainya kita bisa terhindar ya, ataupun ada di tengah-tengah pasien, ada di tengah-tengah keramaian, kerumunan, di tengah di rumah sakit, di tempat-tempat pasien dirawat ya, itu memang perlu kita mencegah terus ya Nanda ya, walaupun sudah dinyatakan endemik gitu ya. Iya. Ya, prinsip dasar pencegahan dan pengendalian infeksi ya, kewaspadaan standar.
itu bisa diterapkan pada semua klien dan orang yang ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian kewaspadaan berdasarkan transmisinya itu hanya diterapkan pada pasien yang dirawat inap di rumah sakit ya. Jadi tinggal melihat Nanda mau kewaspadaan yang mana. Kalau kewaspadaan yang standar ya itu pada semua dan orang yang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau yang berdasarkan transmisinya tadi kan sudah dijelasin Ibu tuh transmisinya seperti apa. Itu diterapkan pada pasien yang dirawat inap di rumah sakit. Jadi kewaspadaan standar ini rancangan untuk mengurangi resiko penularan mikroorganisme di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dari sumber infeksi. Ya, ini rananya banget kita Nanda ya, rananya banget kita. Ini kita bisa menjadikan judul-judul penelitian juga ini ya, bagaimana kewaspadaan standar dan kewaspadaan yang lainnya di salah satu atau di pelayanan-pelayanan kesehatan. Kita bisa lihat, hanya memakai angket tuh, apa kuesioner-kuesioner. Bisa menghimpun data, bisa dijadikan satu skripsi. Ya, jadi tentang ini tadi, ini prinsip dasar. Jadi prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial misalnya di mana gitu. Yang mau dilihat apa variabelnya? Variabelnya ya ini, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi atau kewaspadaan berdasarkan yang lainnya gitu ya. Itu bisa juga dijadikan ini tadi standar ya. Ya, jadi komponen utamanya ini dikelilingi oleh ini ya. Jadi ini sudah tadi di depan ya. Kapan mencuci tangan? Ya, kapan saja ya. Setelah menyentuh darah, segera setelah membuka sarung tangan. Ini untuk penanganan pasien ya. Ya. Stop nosocomial infection. Itu disuruh. Sudah tadi ya. Ya. Teknik cuci tangan orang kan harus tahu ya. Ini sudah ya. Sudah pasti sudah paham semua. Di dasar Kesmas ya, Promkes nih. Gimana cara teknik cuci tangan. Itu cucu saya aja paham itu. Ya. Ini A sampai F. Ini enggak usah. Dah. Ya, ini hubungannya dengan K3 juga ini ya. Barrier. Protektif. Gaun ya penting lah gaunnya linen. Alat pasien, benda tadi. Ini tadi penjelasan dari ini tadi. Penjelasan dari mana tadi? Mana tadi Nanda? Ya ini ya. Ya jadi ini penjelasan dari itu. Iya. Hal-hal yang harus diperhatikan, perlakuan pasien dan petugas sebagai individu yang potensial menularkan dan rentan terhadap infeksi. Sudah tadi Nanda ya. Sudah. Tadi kewaspadaan berdasarkan transmisi sudah juga ya. Lalu kontak, kewaspadaan penularan melalui droplet. Ya, jadi kewaspadaan ini dirancang untuk mengurangi risiko penularan melalui percikan bahan infeksius. Droplet infection terjadi melalui kontak dengan konjungtiva, membran mukosa, hidung, mulut, dahak, stum. Ya, jadi itu kan ada ini ya, ada di video itu ya. Kalau orang bersin itu, tuh jauh itu semprotannya itu ya. Makanya kita kalau bersin batuk itu tutup ya, kan ada tuh perilakunya seperti apa ya di Promkes itu ya. Seperti apa kalau batuk, seperti apa kalau bersin ya, supaya tidak menularin orang, kan kasihan orangnya di sekitar kita. Ya bisa juga melalui udara ya. Dirancang untuk mengurangi risiko penularan melalui penyebaran partikel kecil ke udara, baik secara langsung atau partikel debu yang mengandung mikroorganisme. Ini sudah komponen utama ya. Jadi
perawatan pasien udah nggak usah ini, perawatan pasien dalam ini. Ya, itu yang bukan sedikit ya, mainnya satu pokok bahasan sebenarnya ya. Baik Nanda, ini waktunya sudah jam 9, jadi saya berikan kesempatan untuk presentasi. Monggo Nanda ya, saya stop share ya. Oke, dipersilakan Nanda. Baik, Ibu. Iya. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, kelihatan Nanda. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Siti Badrah MKes dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Kelompok 5 atau kelompok 6 Nanda? kelompok 6, Ibu. Oh, Masya Allah. Sebentar dulu, saya salah catat tadi ya. Kelompok 6. Oh, kematian sel ya. Ini anggotanya? Baik, Ibu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kematian sel. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Taskia Sabrina Putri. Yang kedua ada Melisa Anastasia. Yang ketiga ada Ana Khairunisa. Yang ketiga ada Audi Kristania Toding. Dan yang kelima ada Peter Meo. Anma Baik. Khairun bisa ya. Sebentar Anda ya. Anna, Baik, Ibu. Audi siapa ini? Audi Kristania, Ibu. Audi Kristania. Peter ya. Ini Peternya ini yang mana ini? Peter yang dari ya? Yang dari Papua, Ibu. Papua ya, Masya Allah. Masih bertahan ya Mas Peter itu ya sampai saat ini. Silakan. Baik, selanjutnya kelompok 6 akan membahas ada 5 poin. Yang pertama ada kematian sel, adaptasi sel, yang ketiga ada mekanisme adaptasi sel, yang keempat ada klasifikasi patologik, dan yang kelima ada kerusakan kematian sel. Untuk kematian sel akan disampaikan oleh Saudari Melisa. Kepada Melisa, layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Taskia. Slide-nya boleh next. Kematian sel. Jadi, setiap sel yang baik itu dapat cedera ataupun yang tidak mendapat cedera akan mengalami masa kematian, di mana proses kerusakan sel ini diawali dengan terjadinya gangguan pada sistem di dalam sel. Banyak para ahli yang menjelaskan bahwa kematian sel ini bisa ditandai dengan menghilangnya nukleus yang berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas biokimiawi sel dan mengaktifasi enzim autolisis yang menyebabkan membran sel lisis atau rusak. Akibatnya, berbagai zat kimia yang ada dalam sel ini, termasuk enzim, masuk ke dalam sirkulasi darah, sehingga kadarnya dalam darah itu bisa meningkat. Next. Nah, yang pertama ada nekrosis. Nekrosis ini merupakan kematian sel akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma. Kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel karena adanya respon peradangan dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nekrosis ini biasanya disebabkan oleh stimulus yang bersifat patologis. Kematian sel ini terjadi secara tidak terkontrol dan dapat menyebabkan rusaknya sel. Kemudian kematian sel ini dapat mengenai seluruh tubuh atau somatic death atau kematian umum dan dapat pula setempat. Next. Yang kedua ada apoptosis. Apoptosis ini merupakan kematian sel yang terprogram
atau suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiselular. Sel-sel yang mati adalah respon dari beragam stimulus dan selama apoptosis kematian sel-sel tersebut terjadi secara terkontrol dalam suatu regulasi yang tertentu. Informasi genetik pemicu apoptosis aktif setelah sel menjalani masa hidup tertentu yang menyebabkan perubahan sel, perubahan secara morfologi termasuk perubahan pada inti sel. Nah, di sini tuh ada gambarnya di mana kalau misalkan terjadi apoptosis itu dia jadinya kayak hancur atau lebur gitu, jadi menyatu di dalam sirkulasi darah. Next. Yang kedua ada adaptasi sel. Nah, bentuk-bentuk dari reaksi jaringan organ atau sistem tubuh terhadap jejas ini ada 3 macam. Yang pertama ada retrogresif, yaitu jika terjadi proses kemunduran atau degenerasi, di mana kembali ke arah yang kurang kompleks. Kemudian yang kedua ada progresif, yang berkelanjutan berjalan terus ke arah yang lebih buruk untuk penyakit. Kemudian yang ketiga ada adaptasi atau penyesuaian. Nah, di dalam adaptasi ini dia dibagi berbagai macam lagi. Boleh next. Nah, yang pertama itu ada atrofi atau mengecil, yaitu pengecilan ukuran sel bagian tubuh yang pernah berkembang sempurna dengan ukuran normal. Jadi dia tuh selnya mengecil gitu. Kemudian ada hipertrofi atau membesar, yaitu peningkatan ukuran sel dan perubahan ini dapat meningkatkan ukuran alat tubuh menjadi lebih besar daripada ukuran yang normal. Yang kemudian ada hiperplasia atau jumlahnya yang bertambah, yaitu dapat disebabkan oleh adanya stimulasi atau keadaan kekurangan produksi sel terkait. Kemudian ada metaplasia atau bertambah dan berubah bentuk, yaitu bentuk adaptasi terjadinya perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel jenis matur yang lain. Kemudian ada displasia atau bertambah banyak dan pertumbuhan sel yang tidak beraturan, yaitu keadaan yang timbul pada sel dalam proses metaplasia berkepanjangan tanpa mereda dan dapat mengalami polarisasi pertumbuhan sel reserve. Terus ada degenerasi, yaitu keadaan terjadinya perubahan biokimia intraselular yang disertai dengan perubahan morfologik akibat jejas limfatal pada sel. Terakhir ada infiltrasi, yaitu bentuk retrosit penimbuhan metabolik sistemik pada sel normal atau tidak mengalami jejas langsung seperti pada degenerasi. Jika melampaui batas, maka sel akan pecah dan debris sel ditanggungi oleh sistem makrofag. Next. Selanjutnya ada mekanisme adaptasi sel. Nah, mekanisme adaptasi sel ini berhubungan dengan organisasi organisasi sel, yaitu unit kehidupan, kesatuan lahiriah yang terkecil yang menunjukkan bermacam-macam fenomena yang berhubungan dengan hidup dan berhubungan dengan karakteristik makhluk hidup, yaitu bereproduksi, tumbuh, melakukan metabolisme, dan beradaptasi terhadap perubahan. Patologi adalah salah satu dasar ilmu kedokteran dan memiliki peranan yang sangat fundamental. Patologi ini sendiri memiliki pengertian yang luas dan bagian dari ilmu kedokteran yang mengamati sebab dan akibat dari terjadinya penyakit atau kelainan pada tubuh. Nah, di sini ada karakteristik makhluk hidupnya, tuh ada bereproduksi, tumbuh, melakukan metabolisme, beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Kemudian ada aktivitas sel sesuai dengan proses kehidupan yang meliputi pertama ada ingesti, kemudian mengekspresikan sisa metabolisme, kemudian ada asimilasi yang bernafas, kemudian bergerak. Kemudian ada mencerna, mensintesis, merespon, dan lain-lain. Next.
Kemudian ada struktur sel. Nah, struktur sel di sini mengandung struktur fisik yang terorganisasi yang dinamakan organel. Sel itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti dan juga sitoplasma. Yang keduanya dipisahkan oleh membran inti. Sitoplasma ini dipisahkan dengan cairan sekitarnya oleh membran sel. Di sini pertama ada membran sel, yaitu merupakan struktur elastis yang sangat tipis, penyaring selektif zat-zat tertentu. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE granular yang pada permukaannya melekat ribosom yang terutama mengandung RNA yang berfungsi dalam mensintesa protein. Dan RE granular tidak ada ribosom yang berfungsi untuk sintesa lipid dan enzimatik sel. Kemudian ada kompleks gigi yang memiliki fungsi untuk memproses senyawa yang ditransfer RE kemudian disekresikan. Kemudian ada mitokondria. Kemudian ada sitoplasma yang merupakan suatu medium cair yang banyak mengandung struktur organel sel. Kemudian ada mitokondria, yaitu merupakan organel yang disediakan untuk produksi energi dalam sel. Nah, di sini oksidasi berbagai zat makanan, katabolisme, dan pernafasan sel. Kemudian ada lisosom, yaitu merupakan organel yang disediakan untuk produksi energi, merupakan bungkusan enzim pencernaan yang terikat membran dan merupakan organ pencernaan sel. Kemudian ada sentriol, merupakan struktur silindris kecil yang berperan penting pada pembelahan sel. Kemudian ada inti, merupakan pusat pengawasan atau pengaturan sel yang mengandung DNA yang disebut gen. Kemudian ada nukleoli, yaitu struktur protein sederhana yang mengandung RNA dan jumlahnya itu bisa dapat 1 ataupun lebih. Next. Kemudian ada sistem fungsional sel. Nah, sistem fungsional sel ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada penelanan dan pencernaan oleh sel dan juga ekstraksi energi dari zat gizi. Nah, pada penelanan dan pencernaan oleh sel ini, zat-zat dapat melewati membran dengan cara difusi, kemudian transfer aktif melalui membran, kemudian endositos, yaitu mekanisme membran menelan cairan ekstrasel dan isinya. Penelanan partikel besar oleh sel bakteri, partikel degeneratif jaringan, fagositosis menelan sedikit cairan ekstrasel dan senyawa yang larut dalam bentuk vesikel kecil. Kemudian yang ekstraksi energi dari zat gizi atau fungsi mitokondria, di mana oksigen ini menghasilkan energi yang dioksidasi dan zat gizi masuk ke dalam sel, digunakan untuk membentuk ATP atau 1 ATP menghasilkan 8.000 kalori. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ana Khaironisa, saya persilakan. Baik, bisa di next. Baik, masuki modelisasi sel di mana sel ini selalu terpajan terhadap kondisi yang selalu berubah dan potensial terhadap rangsangan yang merusak sel, akan bereaksi dengan beradaptasi, jejas atau cedera reversibel, dan juga kematian. Nah, ada sebab-sebab jejas, kematian, dan adaptasi sel. Di antaranya yang pertama ada hipoksia, di mana hipoksia ini adalah akibat dari hilangnya perbekalan darah karena gangguan aliran darah. Kemudian ada gangguan kardiorespirasi, dan hilangnya kemampuan darah mengangkut oksigen seperti anemia dan juga keracunan. Kemudian sebab yang berikutnya ada bahan kimia seperti obat-obatan, di mana bahan kimia ini dapat menyebabkan perubahan pada beberapa sel seperti permeabilitas selaput, homeostatis osmosa, dan juga keutuhan enzim kofaktor. Next. Kemudian sebab yang berikutnya ada agen fisik, di mana agen fisik ini dapat merusak sel trauma mekanik yang menyebabkan pergeseran organisasi intrasel.
Nah, agen fisik ini contohnya ada suhu rendah di mana gangguan suplai darah ini atau pas fungsi suhu rendah ini akan membakar jaringan sehingga menghasilkan suhu tinggi. Kemudian ada perubahan mendadak dari tekanan atmosfer yang dapat menyebabkan gangguan perbakaran darah untuk sel-sel individu. Nah, tingginya gas-gas atmosfer terlarut di dalam darah, tingginya gas-gas atmosfer yang terlarut di dalam tekanan atmosfer darah ini akan jika mendadak kembali ke tekanan normal, zat-zat akan terjebak keluar dari larut membentuk gelembung-gelembung jenis hipoksis, sehingga akan menyumbat aliran darah di dalam sirkulasi mikro. Kemudian ada tenaga radiasi di mana jejes akibat ionisasi ini akan langsung menjadi senyawa kimia yang ada di dalam sel, atau karena ionisasi sel yang menghasilkan radikal panas yang secara sekunder akan bereaksi dengan komponen interaksi. Kemudian ada tenaga listrik di mana jika melewati tubuh akan menyebabkan aritmi jantung luka bakar serta gangguan jalur konduksi saraf. Next. Kemudian sebab yang berikutnya ada agen mikrobiologi, di mana terdiri dari bakteri, virus, mikoplasma, chlamydia, jamur, dan protozoa. Agen mikrobiologi ini dapat merusak sel-sel penjamu, mengeluarkan eksotosin, dan bakteri merangsang respon peradangan. Contoh penyakitnya adalah infeksi Staphylococcus atau Streptococcus, gonore, sifilis, kolera, dan lain-lain. Kemudian ada mekanisme imun, di mana reaksi imun ini sering dikenal sebagai penyebab kerusakan dan penyakit pada sel. Yang menyebabkan penyakit autoimun ini adalah antigen endogen, misalnya adalah seperti antigen sel. Kemudian ada gangguan genetik yang dapat menyebabkan mengurangi suatu enzim, kemudian kelangsungan hidup sel tidak sesuai atau tanpa dampak yang diketahui. Kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi, di mana ketidakseimbangan nutrisi ini merupakan defisiensi protein kalori, avitaminosis, aterosklerosis, obesitas, atau kelebihan kalori. Dan yang terakhir ada penuaan. Next. Dan materi yang berikutnya adalah klasifikasi patogolik. Nah, klasifikasi ini merupakan proses diletakkannya atau pengendapan kalsium di dalam jaringan untuk pembentukan tulang. Nah, klasifikasi patogolik ini merupakan proses yang sering juga pengendapan abnormal garam-garam kalsium yang disertai dengan sedikit besi, magnesium, dan juga garam-garam mineral lainnya dalam jaringan, yaitu klasifikasi yang terjadi pada hiperkalsemi akibat dari hipertiroid, tumor, atrofi tulang, hipertaminosis D, dan lain-lain. Nah, tanpa didahului dengan kerusakan jaringan, proses klasifikasi pada jaringan ini telah mengalami kerusakan terlebih dahulu. Next. Kemudian klasifikasi distrofi merupakan kerusakan yang bersifat degenerasi atau nekrosis, di mana contohnya adalah litopedion atau bayi yang membantu pada janin yang mati di dalam kandungan. Kemudian ada klasifikasi kalsinosis yang terjadi klasifikasi kalsinosis ini terjadi klasifikasi pada jaringan yang tampak normal atau yang menunjukkan kerusakan sistemik. Kemudian ada klasifikasi pada pembuluh darah arteri terjadi pada arteriosklerosis. Yang ini arteriosklerosis ini termasuk ke dalam klasifikasi distropik. Next.
Kemudian ada sel yang dapat terserang. Nah, pada sel yang dapat terserang ini ada pengaruh stimulus yang dapat menyebabkan cedera sel pada sel. Yang pertama ada kerusakan biokimia, di mana kerusakan biokimia ini terjadi perubahan kimia dari salah satu reaksi metabolisme atau lebih di dalam sel. Kemudian ada kelainan fungsi, di mana kelainan fungsi ini misalnya seperti kegagalan kontraksi, sekresi sel, atau lainnya. Nah, tetapi tidak semua kerusakan biokimia itu pada sel. Jika sel banyak cedera tetapi memiliki cadangan yang cukup, maka tidak akan mengalami gangguan fungsi yang berarti. Kemudian ada perubahan morfologi sel, di mana perubahan morfologi sel ini yang menyertai kelainan biokimia dan juga kelainan fungsi. Tetapi pada saat ini masih ditemukan sel secara fungsional terganggu, namun secara morfologi tidak memberikan petunjuk adanya kerusakan. Kemudian yang terakhir ada pengurangan massa atau penyusutan, di mana pengurangan massa atau penyusutan ini merupakan pengurangan ukuran sel jaringan atau organ yang disebut dengan atrofi, yang ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran normal. Next. Agak cepat sedikit ya. Bu bisanya hanya sampai 9.30 Ibu menguji skripsi nih. Coba Ibu tanya, setelah selesai kematian sel masih ada tugas, masih ada ini ya? Masih ada satu pembahasan lagi ya? Iya, Ibu, dengan judul patologi kelainan pada sistem pembuluh darah. Oh ya, habis itu habis patologinya ya. Ini mau dipresentasikan hari ini juga, Kak? Kalau waktunya memungkinkan, iya Ibu, tapi kalau misalkan tidak, Ya, sama apakah boleh? diskusinya ya. Karena ini kan kita sudah pertemuan ke-8 ya. Iya Ibu. Kalau bisa di ini aja, diselesaikan presentasinya. Nanti kan anunya kan dikumpulkan ke Ibu kan. Nah, setelah dikumpulkan semua itu apa namanya? PowerPoint-nya kan. Terus nanti diskusinya bukan di jam ini aja, bisa di malam juga nggak apa-apa ya. Bisa Iya, nggak? baik, Ibu. Artinya kalau maksud saya di jam biomedik ini diselesaikan aja presentasinya, tapi Ibu sebentar live ya, karena laptop ini mau saya pakai nguji. Jadi bagaimana caranya ya? Supaya saya bisa pantau itu seperti apa ya? Nggak apa-apa, ini kan sudah Ibu lihat kelompok ini. Kemudian nggak apa-apa di presentasi aja, nanti kan Ibu lihat di WA-nya ya, hasil diskusinya ya. Bisa begitu Iya, ya? Ibu. Iya, bisa, Ibu. Karena info apa namanya sudah dipindah-pindah juga ini jadwalnya. Tadinya malah jam 9, saya bilang nggak bisa kalau jam 9, coba cari waktunya juga dipindah-pindah susah. Cuma bisa digeser, kalau jam 10 mungkin bisa, saya bilang saya izin di Zoom anak-anak karena biasanya diskusi aja kalau setelah jam 10. Sehingga sudah dipindah ke jamnya jam 10, jadi sebentar Ibu nguji. Ya, ini presentasi ini masih lama kayak ini. Masih lama ini ya kematian sel ini ya? Iya, Ibu, karena ada jurnal penelitian juga, Ibu. Oh, deh, oke. Nanti jurnalnya itu sudah ini enggak ya? Sudah dibuat presentasinya ya? Sudah, Ibu. Ya, nanti dikirim aja berarti ke Ibu ya. Oke, Randa ya. Yang begitu pun juga yang silakan. Izin bertanya, Ibu, untuk mekanisme UTS-nya itu bagaimana, Ibu? Oh iya, nanti saya informasikan ya. Nanti kan masih seminggu ke depan, insya Allah. Saya informasikan nanti seperti apa, saya dulu deh seperti apa baiknya ya. Baik, Ibu. Pikirin dulu ya. Oke, Nanda ya. Jadi ya sementara lanjut aja dulu ininya. Nanti sebentar kalau sudah 9.30 saya izin live ya. Oke, dilanjutin ini presentasinya dulu. Baik, saya izin lanjutkan. Kemudian materi yang berikutnya, perubahan morfologi pada sel yang cedera subletal. Nah, pada perubahan
perubahan pada sel cedera subletal ini bersifat reversibel. Yaitu jika rangsangan dihentikan, maka sel akan kembali sehat. Tetapi sebaliknya, jika dihentikan rangsangannya, maka akan terjadi kematian sel. Nah, perubahan subletal benar-benar akan mempertahankan integritas sel selama sel tidak mengalami cedera letal. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan degeneratif sel, di antaranya yang pertama ada pembengkakan sel, di mana pembengkakan sel ini merupakan gangguan metabolisme pembentukan energi dan kerusakan seperti kemampuan memompa ion natrium menurun, peningkatan konsentrasi natrium, dan influx air ke dalam sel. Kemudian yang kedua ada bengkak keruh, di mana bengkak keruh ini menggambarkan perubahan sel yang menunjukkan keadaan setengah matang dan secara mikroskopik terlihat sitoplasmanya granular. Kemudian ada organel sel, di mana organel sel ini juga menyerap air yang tertimbun di dalam sitoplasma. Kemudian pembengkakan mitokondria dan juga pembesaran RE dan lain-lain. Kemudian ada pemeriksaan mikroskopik, di mana pemeriksaan mikroskopik ini ada pemeriksaan mikroskopik yang akan tampak sitoplasma bervakuola. Nah, ini disebut sebagai perubahan hidropik atau perubahan vakuolar. Kemudian yang terakhir ada penimbunan lipid intrasel, di mana penimbunan lipid intrasel mikroskopis sitoplasma dari sel-sel yang terkena tampak bervakuola, dan vakuolanya ini berisi lipid. Di dalam sel ini terjadi gangguan yang lebih berat, yaitu degenerasi lemak, di mana terjadi penumpukan lemak intrasel sehingga inti terdesak ke pinggir. Nah, jaringan ini akan bengkak dan terlihat kekuning-kuningan. Sebagai contohnya yaitu proses perlemakan hati atau fatty liver, di mana yang terjadi pada malnutrisi dan juga alkoholik. Nah, hati yang terserang hebat ini akan berwarna kuning cerah dan jika disentuh akan berlemak. Next. Yang kelima, kerusakan dan kematian sel. Pada fisiologi kerusakan dan kematian sel, setiap sel baik yang mendapat cedera akan kematian. Pembahasan kita akan fokuskan pada kematian sel akibat adanya cedera yang berbagai. Proses kerusakan sel yang baik dengan sistem di dalam sel. 4 sistem dalam sel yang paling mudah akibat adanya cedera, yaitu yang pertama ada membran sel. Keutuhan membran sel terganggu akibatnya tugas membran sel untuk mempertahankan Recording in progress. Yang kedua, mitokondria. Pembentukan energi berupa ATP melalui mekanisme respirasi aerob terganggu. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma mensintesa protein mengalami gangguan. Yang keempat, nukleus. Sebagai aparatus genetik, keutuhan nukleus terganggu dengan adanya cedera. Lanjut. Bisa di next. Selanjutnya, sel yang mengalami cedera akan mengalami destruksi dan benar-benar dikatakan mati ditandai oleh fenomena sebagai berikut. Ketidakmampuan
akan memperbaiki fungsi mitokondria sehingga sel tidak dapat melakukan pembentukan ATP. Gangguan fungsi membran yang nyata sehingga terjadi penurunan fungsi membran yang luas. Sel yang mendapatkan pengaruh berupa cedera yang hebat dalam waktu yang lama dan tidak dapat lagi mengkompensasi kelangsungan metabolismenya akan mengalami kematian. Di awal kematiannya, sel akan mengalami pencairan atau koagulasi dengan keluarnya organel internal. Cairan sel yang mati antara lain berisi enzim yang ketika berada dalam sel hidup tidak bersifat litik, tetapi ketika sel telah mati akan bersifat litik sehingga dapat melanjutkan sel yang mati. Enzim tersebut berasal dari lisosom sel yang hancur dan akan mencerna sel itu sendiri yang disebut autolisis. Para ahli menjelaskan lebih jauh bahwa kematian sel ditandai dengan menghilangnya nukleus yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas biokimiawi sel dan mengaktifasi enzim autolisis yang menyebabkan membran sel lisis. Akibatnya berbagai zat kimia yang ada dalam sel termasuk enzim masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Hal tersebut dapat diamati dari hasil pemeriksaan laboratorium seperti meningkatnya kadar SGOP, SGPT, dan LDH. Bisa di next. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam sel mati dapat diamati melalui yang pertama perubahan mikroskopis. Perubahan sel yang mati pada sitoplasma dan organel sel lainnya yaitu inti sel yang mati akan menyusut menjadi padat, batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya inti sel hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel. Yang kedua, perubahan makroskopis. Perubahan morfologis sel yang mati tergantung dari aktivitas enzim lisis pada jaringan yang nekrotik. Jika aktivitas enzim lisis terhambat, maka jaringan nekrotik akan mempertahankan bentuknya dan jaringannya akan mempertahankan ciri arsitekturnya selama beberapa waktu. Yang ketiga, perubahan kimia klinik. Lisisnya membran sel menyebabkan berbagai zat kimia yang terdapat pada intrasel, termasuk enzim tertentu, masuk ke dalam sirkulasi dan meningkatkan kadarnya di dalam darah. Misalnya seseorang yang mengalami infark miokardium akan mengalami peningkatan kadar LDH, CK, dan CKMB yang merupakan enzim spesifik jantung. Contoh lain, seseorang mengalami kerusakan sel hepar, maka kadar SGOT dan SGPT dalam darah pasien tersebut meningkat. Meningkatnya kadar enzim tersebut dalam darah akan kembali turun normal apabila terjadi perbaikan sel-sel dimaksud. Next. Jenis kerusakan dan kematian sel. Kerusakan sel yang berakhir dengan kematian sel dapat dibedakan penjelasannya. Yang pertama, nekrosis adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya pembekakan dan ruptur organel internal. Inti sel yang mati akan menyusut menjadi padat, batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya, inti sel hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel yang disebut karyoeksis, sedangkan inti hilang yang disebut karyolisis. Sebagaimana dapat saudara lihat pada gambar di sebelah kanan bagian atas. Selanjutnya, sel mati akan diisolir oleh sel di sekitarnya dan akan menimbulkan peradangan. Akibat peradangan yang terjadi, leukosit akan berkumpul di daerah sel mati dan selanjutnya mencerna sel tersebut melalui proses fagositosis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bagian kanan bawah yang menunjukkan sel yang mengalami nekrotik dan sel yang mengalami nekrotik berwarna hitam dan sel sekitarnya mengalami peradangan berwarna merah. Next.
Nekrosis yang terjadi pada sel akan menimbulkan efek klinis sebagai berikut. Yang pertama, fungsi abnormal. Nekrosis yang terjadi pada sel akan mengakibatkan fungsi sel abnormal. Sebagai contoh, sel otot jantung yang mengalami nekrosis, meskipun tidak luas, akan menyebabkan efek klinis pada hemodinamika. Berbeda dengan nekrosis yang terjadi pada ginjal, meskipun seluruh ginjal kanan mengalami nekrosis, tetapi tidak akan terjadi gagal ginjal sebab masih dapat dikompensasikan oleh ginjal kiri. Yang kedua, infeksi bakteri. Pertumbuhan bakteri akan mudah terjadi pada daerah sel yang mengalami nekrotik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfa atau aliran darah. Oleh karena itu, pada kasus gangren, di mana sel banyak mengalami nekrotik, sering memerlukan tindakan pembedahan agar infeksi bakteri tidak menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, efek sistemik. Saat sel mengalami nekrosis, maka sel tersebut akan melepaskan zat pirogen. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah sel darah putih sebagai respon dari radang akut. Akibatnya akan timbul demam, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada leukositosis. Jadi next. Yang kedua, apoptosis. Apoptosis adalah salah satu jenis mekanisme biologi kematian sel yang terprogram. Apoptosis digunakan oleh tubuh untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan. Apoptosis berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh. Berbeda dengan nekrosis yang bersifat akut dan tidak terprogram. Apoptosis merupakan mekanisme kematian sel terprogram memiliki dua faktor penyebab, yaitu fisiologik dan penyebab patologik. Bisa di next. Mekanisme apoptosis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, signaling. Apoptosis dapat dipicu dengan berbagai sinyal yang terprogram intrinsik. Sebagai contoh, pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh seseorang, di mana pertumbuhan, perkembangan, dan kematian sel mempunyai sinyal. Yang kedua, kontrol dan integrasi. Apoptosis dapat mengontrol dan mengintegrasikan kematian sel melalui protein spesifik yang menghubungkan sinyal kematian sel dan waktu kematian sel. Yang ketiga, eksekusi. Apoptosis ditandai dengan pemecah protein yang menjadi awal kejadian bunuh diri sel. Kemudian perubahan protein sitoplasma sehingga lebih mudah larut serta pemecah DNA. Bisa dilihat. Kita akan lanjut dengan membahas faktor penyebab apoptosis berikut ini. Apoptosis yang merupakan mekanisme kematian sel terprogram memiliki dua faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama, penyebab fisiologi. Destruksi sel selama embriogenesis sebagai contoh proses berpisahnya jari-jari. Evolusi jaringan yang bergantung hormon sebagai contoh kematian sel pada endometrium pada wanita dan sel prostat pada pasien pria usia lanjut. Penghapusan sel dalam populasi sel yang mengadakan profilasi kematian sel yang sudah melaksanakan tugasnya. Misalnya sel neutrofil akan mati sesudah respon inflasi akut. Penghapusan limfosit reaktif yang berpotensi berbahaya. Yang kedua, penyebab patologi. Kematian sel yang ditimbulkan oleh berbagai rangsangan yang menyebabkan cedera. Jika mekanisme perbaikan DNA tidak dapat mengatasi kerusakan yang ditimbulkan, maka kematian sel seperti karena radiasi atau obat sitotoksik akan menyebabkan sel membunuh dirinya sendiri melalui apoptosis. Kematian sel karena infeksi virus tertentu seperti misalnya hepatitis. Atrofi patologik organ tertentu pasca obstruksi saluran. Kematian sel pada tumor. Gambaran morfologi apoptosis dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengkeributan sel. Yang kedua, fragmentasi kromatin. Yang ketiga, pembentukan lepu pada sel. Yang keempat, fagositosis, benda oleh sel sehat di dekatnya atau makrofag. Tidak adanya inflasi membuat apoptosis sulit terdeteksi melalui pemeriksaan histologi. Sedangkan secara biokimia, maka ciri biokimiawi apoptosis adalah sebagai
Yang pertama, pemecahan protein dilakukan oleh enzim protease yang dinamakan transfase. Yang kedua, enzim ini dapat mengaktifkan DNA untuk memecah DNA dalam nukleus. Yang ketiga, pemecahan DNA internukleosomal menjadi fragmen. Yang keempat, perubahan pada membran plasma memungkinkan sel yang mengalami apoptosis dikenali untuk difagositosis. Slide next. Perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Yang pertama, nekrosis kematian oleh faktor luar sel, sedangkan apoptosis kematian diprogram oleh sel. Yang kedua, nekrosis sel membengkak, apoptosis sel tetap ukurannya. Yang ketiga, nekrosis pembersihan debris oleh fagosit dan sistem imun sulit. Apoptosis pembersihan berlangsung cepat. Yang keempat, nekrosis sel sekarang tidak dianjurkan fagosit. Apoptosis sel mati akan ditelan oleh fagosit. Yang kelima, nekrosis lisis sel, apoptosis non-lisis. Yang keenam, nekrosis inflasi merusak sel sekitarnya, apoptosis sel sekitarnya tetap hidup normal. Perbedaan yang kedua, yang pertama rangsang, nekrosis cedera, apoptosis fisiologik dan patologik. Yang kedua histologik, nekrosis bengkak, apoptosis sel tetap tunggal. Yang ketiga mekanisme, nekrosis gangguan sel, apoptosis aktivasi gen penghancur tidak ada inflasi. Yang keempat, reaksi jaringan, nekrosis inflasi, apoptosis tidak ada inflasi. Yang kelima, pemecahan DNA, nekrosis acak menyebar, apoptosis internukleosomal. Bisa di next. Lanjut ke penuaan sel. Berbagai penurunan fungsi sel secara progresif terjadi beriringan dengan penuaan sel. Fungsi sintesa protein dan enzimatik serta pembentukan ATP menurun sehingga daya tahannya akan berkurang, termasuk ketika mendapatkan cedera yang diakhiri oleh kematian sel tersebut. Secara morfologi, sel tua mengalami beberapa perubahan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakteraturan inti. Yang kedua, mitokondria bervakuola. Yang ketiga, pengurangan retikulum endoplasma. Yang keempat, penyimpangan aparatus Golgi. Yang kelima, kerusakan membran sel. Proses penuaan sel dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi teori penuaan sel intrinsik merupakan penjelasan yang mudah diterima. Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan sel terjadi karena pemrograman genetik yang telah ditetapkan. Penjelasannya adalah bahwa telah diketahui fibroblast dalam sel manusia memiliki rentang masa hidup tertentu. Fibroblast manusia dewasa normal akan berhenti membelah dan menjadi benua setelah kurang lebih 50 kali penggandaan. Pada saat masih menjadi neonatus, penggandaan sel dengan cara membelah sekitar 65 kali berbeda dengan penderita progeria yang fibroblastnya hanya sekitar 35 kali membelah. Bisa di next. Pemulihan dan penyembuhan. Pemulihan ialah proses di mana sel-sel yang hilang atau rusak diganti dengan sel-sel hidup. Regenerasi sel parenkim yang rusak. Kemampuan regenerasi tergantung pada jenis sel. Yang pertama, sel labil dapat berproliferasi secara terus-menerus dan mengganti sel lepas atau mati melalui proses de Valle. Contoh, sel epitel permukaan tubuh, epidermis, epitel tractus, digestivus, urinarius, sel limfa, dan lain-lain. Pemulihan terjadi bila mana terdapat sel labil yang cukup. Yang kedua, sel stabil mempunyai kapasitas regenerasi terbatas mengganti sel yang mati. Sel berada pada fase istirahat yang lama tetapi mampu bermitosis jika dibutuhkan. Contoh, sel hati, pankreas, ginjal, pembuluh darah, dan lain-lain. Yang ketiga, sel permanen. Tidak dapat diganti jika rusak. Pemulihan hanya melalui pembentukan jaringan ikat. Jika kerusakan luas akan menimbulkan gangguan fungsional permanen. Contoh,
neuron saraf pusat dan saraf tepi otot jantung. Bisa di next. Kesimpulan dari materi ini yaitu nekrosis merupakan kematian sel akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel. Adanya respon peradangan dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nekrosis hanya dapat diobati sebelum jaringan sel tersebut mati. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, adalah suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiseluler. Mekanisme adaptasi sel terdiri dari organisasi sel yaitu unit kehidupan, kesatuan lahiria yang terkecil menunjukkan bermacam-macam fenomena yang berhubungan dengan hidup dan selalu berhubungan dengan karakteristik makhluk hidup, yaitu bereproduksi, tumbuh, melakukan metabolisme dan beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Bisa di next. Untuk seterusnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah kami rangkum. Sebentar. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Kia. Baik, kelompok kami mengambil jurnal penelitian yang dimana kita mengambil contoh kematian sel pada hewan dan manusia. Untuk jurnal pertama berjudul Gambaran Histopatologi Otak Mencit atau Mus musculus L setelah pemberian fraksi daun sambung rambat atau Micania micranthacum sebagai aktivitas neuroproktan. Jurnal ini akan saya bahas, yang mana latar belakangnya sendiri. Sambung rambat atau Micania micranthacum diduga memiliki aktivitas neoproktan terhadap penyakit demensia. Tanaman ini memiliki metabolit sekunder flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fraksi daun sambung rambat ini memiliki aktivitas neoproktan berdasarkan gambaran histopatologi otak mencit. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu ekstraksi lalu dilanjutkan dengan vaksinasi menggunakan metode ekstrak cair-cair dengan pelarut N-heksan, etil asetat, dan N-butanol. Kemudian diuji dengan menggunakan 25 ekor mencit jantan yang terdiri atas 5 perlakuan. Pada perlakuan ini terdiri dari kontrol negatif atau diazepam, kontrol positif atau piracetam, dan perlakuan fraksi T1, T2, dan T3 dengan dosis 500 mg per berat badan dalam waktu pemberian selama 14 hari. Lalu pengamatan histologi otak dilakukan dengan cara mengeutinasi di hari ke-15 setelah pemberian masing-masing perlakuan. Potongan otak bagian hipokampus diamati dengan pewarnaan hematoksilin dan fosin dan eosin. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di Laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah fraksi daun sambung rambat yang memiliki aktivitas neoproktan berdasarkan gambaran pada histopatologi otak mencit. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimental in vivo atau menguji efek berbagai entitas biologis terhadap organisme atau sel hidup yang utuh. Biasanya dilakukan kepada hewan termasuk manusia dan tumbuhan yang bertentangan dengan ekstrak jaringan atau organisme mati.
dengan menggunakan mencit putih jantan sebagai hewan uji. Dalam penelitian ini melakukan pengambilan dan penyiapan sampel uji yang digunakan yakni berupa daun sambung yang didapat di Sungai Gelam, Muaro Jambi sebanyak 2 kg dalam keadaan sampel basah. Tanaman sambung rambat memiliki potensi neoproktan terhadap hewan mencit putih model demensia, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai gambaran histopologi otak mencit setelah pemberian fraksi daun sambung rambat sebagai aktivitas neoproktan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yang mana dalam melakukan uji coba yaitu dengan ekstraksi dan fraksinasi. Fraksinasi merupakan metode pemisahan komponen campuran yang berasal dari ekstrak hasil ekstraksi. Fraksinasi dilakukan untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lainnya berdasarkan perbedaan kapolaran. Ekstraksi daun sambung rambat segar sebanyak 2 kg dicuci dengan air yang dikeringkan sampai berat konstan. Sampel yang sudah kering diranjang kemudian direndam menggunakan pelarut etanol 70%. Proses maserasi dilakukan hingga diperoleh larutan bening. Larutan yang didapat lalu dicampurkan, kemudian dipekatkan dengan menggunakan vakum rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Berikut hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat tabel 1, ini merupakan kandungan fitokimia ekstrak dan fraksi daun sambung rambat, yang mana jenis penelitian ini bersifat preventif, di mana preventif merupakan pengujian yang bersifat mencegah terjadinya suatu penyakit. Pada penelitian ini digunakan fraksi daun sambung rambat atau Micania micranthacum yang diperoleh di Sungai Gelam, Muaro Jambi berdasarkan hasil determinasi tumbuhan sambung rambat yang digunakan sesuai dengan klasifikasi pada umumnya. Proses ekstraksi tanaman dari daun segar sambung rambat sebanyak 2.000 gram dan didapat simplicia kering dengan berat 214 gram, yang mana menghasilkan berat ekstraksi sebanyak 65,29 gram dengan rendaman 30,50%. Semakin besar nilai rendaman suatu ekstrak yang diperoleh menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan semakin banyak. Untuk proses fraksinasi sebanyak 60,29 gram ekstrak. Tujuannya dilakukan adalah untuk fraksinasi memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Hasil fraksinasi yang didapat untuk fraksinasi N-heksan sebanyak 6,45 gram dengan rendaman 10,7%. Untuk fraksi etil asetat sebanyak 10,72 gram dengan rendaman 17,7%. Dan fraksi N-butanol sebanyak 13,01 gram dengan rendaman 21,5%. Baik, kesimpulannya dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengamatan histopologi otak berdasarkan sel neuron pada kelompok uji kontrol negatif diazepam, fraksi etil asetat T2 dan fraksi N-heksan atau T1 menunjukkan banyaknya nekrosis sel atau kematian sel neuron. Sementara pada kelompok uji fraksi N-butanol atau T3 dan piracetam menunjukkan sedikitnya nekrosis sel atau kematian sel neuron. Nekrosis sel atau kematian sel ditandai dengan sel neuron otak dengan inti yang mengkerut dan sitoplasma berwarna lebih eosinofilik. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fraksi daun sambung rambat memiliki aktivitas sebagai neoproktan. Baik, untuk jurnal yang kedua akan disampaikan rekan saya. Kepada Saudara Peter, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang
jurnal kedua, yaitu tentang pengaruh ekstrak etanol bawang putih tungkat Arium sativum R terhadap varietas sel BPMC yang terpapar nitrogen terosida secara in vitro. Next, pendahuluan. Radikat bebas memberikan banyak pengaruh yang berhubungan bukan hanya dengan proses penuhuan, tetapi juga penyakit kreatif yang dapat dijumpai pada masyarakat. Lanjut usia, hasil dari penelitian sebelumnya mendukung pertanyaan yang dimana radikat bebas mempunyai peran ada penunuhan, tetapi penggunaan antioksidan dapat menghambat kerusakan yang disebabkan oleh radikat bebas. Salah satu contoh dari radikat bebas yang dapat diamati adalah nitrogen, peroksida CO2. Dua radikat bebas dapat ditangkap atau direkam dengan antioksidan secara kerja, dan antioksidan adalah memberikan salah satu estronnya kepada radikal bebas yang mempunyai estron yang tidak berpasangan agar radikat bebas tersebut menjadi stabil. Hingga akad ini berbagai penelitian telah dilakukan untuk menilai kemampuan suatu bahan untuk mengatasi penuhan, termasuk diantaranya bahan-bahan herbal. Contohnya bawang putih. Bawang putih sudah menjadi barang yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia dan tidak hanya berfungsi sebagai bahan masakan, tetapi juga memiliki fungsi untuk kesehatan tubuh. Bawang putih memiliki banyak metabolit sekunder yang membentuk sebuah sistem kimiawi yang kompleks dan juga merupakan mekanisme minum terhadap mekanisme dan faktor eksternal lainnya. Bawang putih memiliki beberapa kandungan penting yang memiliki peran sebagai antioksidan dan seperti fenol, flavonoid, dan antioksidan yang memiliki berbagai peran untuk menangkal radikat bebas secara efektif terhadap suatu bahan alami. Pada bawang putih yang memiliki banyak manfaat, yakni arisin diketahui memiliki manfaat untuk menginhibisi proliferasi sel kanker, siklus sel, bahkan apoptosis. Bawang putih tungkat memiliki jenis senyawa organosulfur yang berbeda dibandingkan dengan bawang putih biasanya, yaitu dalam bentuk di 2 profeni atau CAS. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh ekstrak etanol bawang putih tungkat pada viabilitas sel BPMC yang terpapar nitrogen peroksida secara in vitro. Penelitian ini telah mendapatkan kerahikan etik dan dengan nomor 550 atau UN
2.2,2 PD 2018 dari Komisi Etika Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Budidaya Rumah Sakit Umum Pusat Sangkara Denpasar. Next. Next. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini adalah eksperimental murni dengan pola post-text John control curve desain pada kultur info. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Budaya pada bulan Januari 2018 hingga bulan Oktober 2018. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah darah vena manusia dengan penghitungan berdasarkan rumus Freire. Penelitian ini menggunakan 5 kelompok melakukan dengan 5 sumur tiap kelompok. Next. Nah, pembahasan tahap persatu asid analis ekstraktif. Nah, dari tahap persatu dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan kelompok kontrol bawah, maka varietas set menurun pada semua kelompok percobaan, namun kelompok P3 menunjukkan hasil yang paling mendekati dengan kelompok kontrol. Untuk perbandingan antara kelompok BO dan P1 dibandingkan perbedaan jumlah set variabel sebesar 63,63%. Ini berarti maka pada kelompok P1 terdapat penurunan jumlah set variabel sebanyak 63,63% dibandingkan dengan kelompok BO. Pengurangan ini disebabkan oleh adanya paparan A2CO2 pada BPMJ. Next. Kemudian tahap 2 uji normalitas Shapiro-Wilk. Untuk perbandingan antara kelompok PO dan PO2 didapatkan perbedaan jumlah set variabel sebesar 61,81%. Meskipun rata jumlah set variabel pada kelompok B2 lebih pendek dibandingkan dengan kelompok BO. Jika dibandingkan dengan kelompok B1, tanpa adanya intervensi ekstrak kontrol etanol bawang putih tungkat, maka terdapat perbaikan sebesar 1,82%. Meskipun banyak tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok B1 dan kelompok B2, kemudian untuk perbandingan antara kelompok P1 dan BO dan P3 didapatkan perbedaan rata sebesar 10,90%. Sedangkan dibandingkan antara kelompok P1 dan P3 adalah sebesar minus 52,72%. Ini berarti terdapat perbaikan dalam jumlah set variabel sebesar 52,72% pada kelompok P3. Dibandingkan dengan kelompok P1, selanjutnya untuk perbandingan antara kelompok P4 didapatkan perbedaan rata sebesar 66,36% dan
antara kelompok pensakuran P4 sebesar minus 7,27%. Next. Kemudian tabel ketiga, kita dapat dilihat bahwa perbedaan efek yang ditimbulkan tidak terjadi pada semua kelompok yang dapat dilihat dan dikolom. Perbedaan rata ekstrak etanol bawang putih tungkar dengan dosis 10%, buka kurung, P3 tutup kurung, merupakan dosis yang paling efektif dibandingkan dengan dosis 5% dan 20% untuk menghambat penurunan jumlah zat VAPER yang disebabkan oleh stres oksidatif dalam hal ini nitrogen peroksida dengan P4W sebesar 0,00. Di mana penurunan ekstrak etanol bawang putih tungkat bisa memecah penurunannya jumlah zat BBMC VAPER yang terpapar A2O2 di mana efek ekstrak etanol bawang putih tungkat yang terbaik ditunjukkan oleh kelompok P3 dengan dosis ekstrak etanol bawang putih sebesar 10%. Sedangkan pemberian dosis ekstrak etanol bawang putih tungkar sebesar 20% menunjukkan adanya tosisitas pada zat BBMC. Next. Aset analisis interaktif dapat dilihat pada tabel 1. Proses analisis data kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas data dan didapatkan sesuai dengan tabel 2. Setelah itu analisis data dilanjutkan dengan uji homogenisitas dan didapatkan angka signifikan sebesar 0,826. Hal ini berarti bahwa data-data tersebut homogen. Analisis data kemudian dilanjutkan dengan tes ANOVA dan di angka signifikan sebesar 0,00. Selanjutnya dilanjutkan uji post hoc untuk mengetahui perbedaan data antar kelompok setelah intervensi dan hasil uji post hoc dapat dilihat pada tabel 3. Kemudian kesimpulan, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol bawang putih tungkar hadium estifun dapat memecah pemerakan telomer manusia yang terpapar nitrogen peroksida, sedang itu dosis yang berbeda memberikan efek yang berbeda pula, di mana dosis 5% dan 10% memberikan efek protektif, sedangkan dosis 20% memberikan efek dosis terhadap jumlah zat BBMC VAPER yang terpapar nitrogen peroksida akan tetapi bawang putih tungkat dengan dosis yang tinggi dapat memberikan efek dosis yang menyebabkan pemendekan telomer dan kematian zat. Next.
Ya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Peter. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.